Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Guruku Adalah Seorang Dewa. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Yang Yingyun telah pulang ke kampung halamannya dan ia makan bersama dengan keluarganya. Tetapi neneknya dia ingin berdoa untuk ibunya Yang Yingyun telah meninggal. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan Yang Yingyun, neneknya dan juga adiknya ingin pergi ke gunung. Di sana mereka ingin berdoa. Yang Yingyun berkata, "Nenek, sebenarnya aku dengan Shiki membuka sebuah perusahaan di ibu kota kuno. Sekarang Sansan juga sudah masuk ke universitas di ibu kota kuno ya. Aku di ibu kota kuno juga memiliki rumah. Aku ingin membawa kalian untuk tinggal di ibu kota kuno saja. Bagaimana menurut kalian?" Nenek itu menjawab, "Yunji, kau jangan-jangan sudah berbuat jahat. Kau dengan Shiki punya uang dari mana untuk membuka perusahaan dan membeli rumah?" Adiknya pun juga tidak percaya kepada Yang Yingyun. Tapi Yang Yingyun menjawab bahwa dirinya membuka perusahaan dengan cara yang legal, yaitu perusahaan obat kesehatan yang resmi, dan sekarang sedang meningkat pesat. Yang Yingyun memberitahu bahwa hidupnya di kota juga aman dan tentram. Pada akhirnya adiknya Yang Yingyun pun percaya. Terlihat nenek itu berkata bahwa ladang tanaman miliknya juga tidak ada yang mengurus jika ia pergi bersama Yang Yingyun ke kota. Dan lagi pula ia sudah tua. Dia rindu dengan kehidupan di kampung. Untuk pergi ke ibu kota kuno, dia tidak mengenal siapapun di sana. Yang Yingyun menjawab, "Nenek, bukankah masih ada Sansan dan aku? Shiki juga berada di ibu kota kuno. Kalau kamu mau, kamu juga bisa nanti pulang ke kampung halaman sekali-kali." Nenek itu berkata, "Yunji, kau berikan aku waktu untuk memikirkannya dahulu." Terlihat Yang Yingyun memasuki sebuah kuil di sana. Tetapi dari lengan Yang Yingyun, tanda dewa pun muncul. Yang Yingyun merasakan bahwa reaksi kekuatan spiritual yang ada di sini sangatlah kuat. Dan ada apakah di dalam kuil itu? Yang Yingyun berkata pada nenek dan adiknya, "Kalian masuk dulu saja. Aku ingin pergi ke toilet sebentar." "Ya, cepatlah kembali," kata adiknya Yang Yingyun. Terlihat Yang Yingyun mencari sumber dari kekuatan spiritual itu. Ia mencari di sudut-sudut kuil. Pada akhirnya Yang Yingyun menemukan benda itu. Reaksi yang sangat kuat. Apakah dari barang ini ya? Tetapi dari belakang Yang Yingyun terdapat satu sosok. Ternyata itu adalah sang dewa yang mengagetkan Yang Yingyun. Dewa itu berkata, "Ternyata sebuah benda peri kuno." Yang Yingyun berteriak, "Guru, apakah kau bisa jangan tiba-tiba muncul tanpa suara?" Guru dewa menjawab, "Ya, kelihatannya di dunia kalian keberadaan budaya pelatihan kebenaran juga ada. Kedepannya harus lebih memperhatikannya. Jangan-jangan sekarang masih ada orang berlatih kebenaran yang lebih hebat lagi di sini." Yang Yingyun berpikir, meskipun dulu sering mendengarkan cerita nenek, legenda dewa tentang gunung naga yang gabung dan kuil 9 hari. Apakah legenda ini semuanya benar ya? Guru dewa berkata bahwa Yang Yingyun sangatlah beruntung menemukan benda itu karena benda itu adalah benda peri yang dimana sebuah tungkupil. Ya, meskipun ditaruh di dunia pelatihan kebenaran dan juga di sini, tetap saja benda itu akan membuat pertumpahan darah. Cepatlah simpan benda itu. Yang Yingyun segera menyimpan benda itu di inventory. Kalau bukan demi menjadi orang pelatihan diriku ini, entah berapa banyak orang yang terbunuh karena benda ini. Lalu setelah selesai sembahyang, Yang Yingyun diam-diam menyumbang uang sebanyak 40 juta ke dalam kotak beramal di kuil. Kemudian turun gunung bersama nenek dan Sansan adiknya. Terlihat di kamar Yang Yingyun mengeluarkan benda peri itu.
Apakah ini benar-benar benda peri? Kenapa hitam-hitam begini semuanya? Dewa itu berbicara dari logo lengan Yang Yingyun. Benda peri yang berlevel seperti ini membutuhkan berlatih dengan tetesan darah, lalu menggunakan tenaga dalam menghindari api untuk berlatih. Tunggu di antara kau dan Tunku Pil sudah mengalami reaksi, maka sudah bisa berlatih Pil. Yang Yun segera mencobanya dengan meneteskan darah di benda peri itu. Yang Yun segera bertapa, mencoba dulu menjalankan teknik hati, taktik menghindari api, tenaga dalam menghindari api. Sudah ada. Ini adalah percikan api dari tenaga dalam menghindari api. Yang Yun segera mentransfernya ke benda peri itu. Lalu Yang Yun berteleportasi di sana, berbuat kebaikan, merebut langit. Tunku Pil tingkat tertinggi, selamanya di jalan Pil, segala pengorbanan, pelatihan. Yang Yun mendapatkan sebuah pencerahan dari Tunku Pil itu. Tunku Pil tingkat tertinggi, inilah nama dari Tunku Pilnya kah? Tunku Pil itu terlihat retak dan juga meledak seketika. Yang Yun berpikir, sudah berhasil. Sangat penasaran sekali aku. Langsung saja mulai pelatihan pilnya. Yang Yun mendapat pencerahan. Sekarang ia bisa membuat pil kehidupan berbuat kebaikan. Bahan obat utamanya adalah ginseng untuk menambah tenaga kehidupan dalam tubuh manusia. Ini cocok untuk diberikan kepada nenek merawat kesehatan tubuhnya. Yang Yun segera meracik obat itu. Ya, tambahkan ginseng dan bahan obat lainnya. Terlihat tungku itu semakin memanas. Ini memang benar Tunku Pil yang di level benda peri. Di proses pelatihan, aku diam-diam merasakan kekuatan spiritual di sekitarku dihisap oleh tungku ini. Lalu kecepatan pelatihan obatnya lebih cepat jauh dibandingkan yang aku pikirkan. Terlihat tidak lama dari sana, pil pun sudah jadi. Ternyata berhasil. Pil kehidupan berbuat kebaikan sudah berhasil. Lalu kualitasnya juga lebih tinggi daripada pil-pil yang dibuat Yang Yun sebelumnya. Yang Yun melihat obat itu. Yang Yun masih bertanya-tanya, apakah obat itu cocok di standar pelatihan kebenaran? Dan apakah obat itu cocok untuk semua manusia yang bukan orang petarung? Dan Yang Yun ingin mencoba obat itu dulu. Yang Yun menelan obat itu untuk mencobanya. Seketika tubuh Yang Yun mengeluarkan aura. Kekuatan spiritual dan tenaga yang murni ini benar-benar sangat kuat. Hanya bisa menggunakan upaya pembuatan alam semesta untuk melancarkan secara paksa. Rupanya Yang Yun sendiri tidak bisa mencerna obat itu. Dia harus menggunakan jurus tertentu. Setelah mencernanya, Yang Yun terlihat kelelahan dan dia merasa sangat bau amis sekali obat itu. Yang Yun berpikir bahwa obat ini masih sangat bau amis karena obat itu mengeluarkan sebuah lapisan kotoran dan baunya sangat tidak enak. Lalu adiknya Yang Yun datang ke kamar Yang Yingyun. Kakak, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa ada bau amis yang sangat menyengat? Adiknya melihat Yang Yingyun penuh lendir. Ia keluar seketika. Dasar ya kakak, kamu mesum. Yang Yun menangis. San-san, kejadiannya bukan seperti kau pikirkan. Terlihat di sore hari itu juga Yang Yun pergi dari kamarnya. Ia merasa bahwa jika ia berlatih di kamar nanti ada orang yang salah paham lagi. Dia di sana ingin mandi dulu di danau peri di atas gunung. Tetapi ada sosok wanita yang menghampiri Yang Yingyun. Tuan, kau ini sedang mau menuju ke danau untuk mandi ya? Yang Yun menjawab, ya benar Nona. Tapi Yang Yun heran, wajahnya sangatlah asing. Dan di kampung Sangyang ini, Yang Yun tidak pernah melihat wanita itu. Tapi wanita itu malah berkata, Tuan, biarkanlah aku membantu kau mandi. Yang Yun segera menolaknya. Hentikanlah Nona, aku sudah mempunyai orang yang disukai. Namun wanita itu secara mendadak menyerang Yang Yingyun. Kalau begitu, matilah kau. Dengan mudah Yang Yun bisa menepisnya. Kalian satu persatu kenapa begitu suka menyerang secara diam-diam? Wanita itu melemparkan gas asap kepada Yang Yingyun. Dia berkata bahwa Yang Yun ini sangatlah lumayan untuk bertarung. Yang Yun bertanya, apa ini senjata tersembunyi? Siapa kau ini? Ternyata wanita itu membuka samarannya. Ia adalah pembunuh bayaran. Ia berkata, adik kecil, kau bisa memanggilku kakak Luosa, sang pembunuh. Aku salah. Sekarang seharusnya memanggilmu adik besar ya.
terlihat Yang Yingyun celananya terbuka dan otongnya menjadi sebesar gajah. Yang Yun pun berteriak, "Kau ini apa ini?" Wanita itu menjelaskan bahwa itulah teknik tersembunyi senjata rahasia bunga plum berserakan yang dimana membuat bengkak otong pria. Yang Yun bertanya, Obatnya bagaimana? Apa kau mempunyai obat? Apakah ini akan menjadi lebih baik?" Tapi wanita itu malah menjawab, "Adik kecil, kau ini seharusnya tahu tujuan aku datang mencarimu. Serahkan pil tenaga dalam kecil. Kalau tidak, kakak akan menyiksamu sampai mati." Yang Yun berkata, "Aku katakan sejujurnya denganmu, aku tidak ada resep pil tenaga dalam kecil sama sekali. Orang yang menyebarkan berita kalau aku mempunyainya, mereka adalah bohong dan ingin membalaskan dendam saja." Rupanya Liu Xia menyebarkan berita untuk orang lain melacak Yang Yingyun dan segera membunuh Yang Yingyun. Wanita itu berkata, "Apakah kau pikir aku akan mempercayainya? Kalau aku tidak salah menebak, kotoran yang ada di tubuhmu itu sekarang adalah efek samping setelah memakan pil obat kan? Adik, sebaiknya kau lebih memahami situasinya sedikit." Yang Yun segera mengambil tongkat kayu. "Kalau begitu, sudah tidak bisa dibahas lagi," jawab Yang Yingyun. Wanita itu segera menyerang Yang Yingyun. "Adik brengsek, tongkat kayumu sebaiknya disimpan saja. Mana mempan untuk pertarungan." Ledakan besar terjadi di sana. Tapi tanpa diduga-duga, wanita itulah yang malah bucat-bucat. Wanita itu berpikir, "Aku seorang petarung kekuatan gelap tingkat puncak pertama." Ternyata Yang Yun lebih kuat daripada seorang petarung gelap tingkat pertama. Ia melihat Yang Yun sangatlah besar sekali. Yang Yun berkata, "Jangan meremehkan tongkat kayuku ini." Wanita itu yang bernama Luosa sangat menyukai sekali Yang Yingyun. "Adik kecil, kakak hari ini sudah kalah. Apakah bisa melepaskan kakak? Di kemudian hari aku Luosa berutang budi denganmu bagaimana?" Yang Yun tidak melepaskan wanita itu. Yang Yun berkata bahwa wanita itu menyerang Yang Yun adalah pilihan yang salah dan terimalah kekalahan. Namun dengan sangat cepatnya wanita itu melemparkan bom asap lagi ke Yang Yingyun. Ia terbang seketika. "Adik, kau masih terlalu polos." Yang Yun menghirup asap itu. "Celaka, terlalu meremehkan. Asap ini asap beracun, terlalu luas maka tidak bisa menghindarinya." Seketika pandangan Yang Yun menjadi buyar. Luosa berkata, "Adik kecil, kemampuan bertarungnya kau memang bagus, tapi masih tetap dalam seorang pemula yang belum berpengalaman. Asap merah dari kakak ini lumayan bagus kan? Cepatlah berikan resep pil tenaga dalam kecil kepadaku. Kalau tidak, kamu akan kupukul nanti." Yang Yun segera menotok bagian jantungnya. Dia berpikir, kelihatannya kali ini bertemu dengan pembunuh profesional. Cara-cara bertarungnya lebih licik dibandingkan para petarung kuno. Perbedaan dari aku dengan dia bukan kemampuan melainkan pengalaman. Luosa berkata lagi, "Jangan memaksakan diri lagi ya. Asap beracun dariku tidak mungkin dengan mudah bisa dikeluarkan. Kalau kau tidak menyerahkan resep pil, yang mati bukan hanya kamu. Aku tahu kamu ini masih mempunyai nenek dan seorang adik perempuan yang muda di rumah." Karena hal itu Yang Yun menjadi marah. "Kau mencari mati. Kau wanita tua menggunakan cara licik begini. Apakah tidak takut ditertawakan oleh orang-orang?" Wanita itu berpikir, kelihatannya bocah ini sudah mulai serius. Aku bersembunyi di tempat gelap sambil mengamati dulu. Ia lari begitu saja. Ia berkata bahwa keluarga Yang Yun sekarang tidaklah aman dan jangan menyalahkannya jika dia tidak manusiawi. Yang Yun di sana mendengar, auranya sudah disembunyikan rupanya. Yang Yun mendengarkan suara semak-semak dari belakangnya. Suara apa itu? Terlihat suara itu berasal dari seekor kelinci kecil. Tetapi secara bersamaan Luosa berlari ke arah Yang Yingyun berbarengan dengan suara kelinci itu. Dan Luosa ingin menebas Yang Yingyun. Kau, matilah." Tetapi Yang Yun berkata, "Gerakanmu bisa disembunyikan, tapi aura membunuhmu yang dulu pernah membunuh orang terlalu jelas." Yang Yun segera berbalik badan. Semua teknik menuju leluhur. Tenaga dalam menghindari api, mengeluarkan api abadi, dan wanita itu terbakar hingga tidak bisa dipadamkan lagi. Sampai-sampai wanita cantik itu menjadi tulang tengkorak dan meninggoy.
Yang Yingyun segera memperbaiki dirinya sudah terkena racun. Asap beracunnya sudah menyebar terlalu dalam. Menyalurkan tenaga dulu untuk mengeluarkan asap beracun ini. Setelah Yang Yun bertapa sangat lama, ia terbangun. Pertama kali dengan tidak menahan kekuatan menggunakan tenaga dalam menghindari api. Aku benar-benar sudah sangat marah, melebihi batas. Yang Yun mengambil pisau dari perempuan itu. Kau seharusnya tidak menggunakan nenek dan adik perempuanku untuk mengancamku. Mereka adalah nyawaku juga. Namun terlihat Yang Yun mual dan ingin muntah. Yang Yun tidak bisa berjalan dengan normal. Yang Yun berpikir dan melemparkan pisau itu ke danau. Dia ini orang yang berbuat kejahatan apa? Sampai-sampai aku mual memegang senjatanya saja. Tidak terpikir di dalam hatiku, masih merasa tidak nyaman sekarang. Yang Yun segera berkeliling di sana. Di sudut lain danau, Yang Yun terlihat melihat sosok wanita. Yang Yun berpikir, masih ada orang lainkah yang mandi di danau peri ini? Ternyata Yang Yun mengenal wanita ini. Yang Yun berpikir, itu kan Kak Jin Feng. Terlihat Kak Jin Feng juga menyadari sesuatu hal. Ia berpikir, apakah aku gak salah dengar ya? Perasaan tadi ada yang memanggilku. Ternyata Yang Yun bersembunyi di balik pohon. Yang Yun, dia berpikir bahwa Kak Jin Feng tadinya pergi ke kota, tapi kenapa sekarang malah kembali ke desa? Yang Yun tidak mau kehilangan kesempatan itu. Yang Yun sedikit-sedikit mengintip di sana. Tetapi Yang Yun berpikir, sudahlah, aku bukanlah orang yang seperti itu. Dia pergi begitu saja, pergi ke danau sebelah saja untuk mandi. Lalu diperlihatkan Yang Yun mandi di danau sebelah. Wah, sejuk sekali nih. Danau peri benar-benar tempat yang bagus, hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Nenek bahkan mengatakan di sini adalah tempat yang pernah dimandikan peri. Entah apakah benar atau tidak. Dan ototku sudah lebih banyak dibanding dulu. Kelihatannya ini adalah efek pil kehidupan berbuat kebaikan. Lalu ia mengingat masa kecil di mana bermain dengan teman-temannya. Aku ingat saat kecil sering bermain dengan Kak Jin Feng dan juga Ziki. Itu benar-benar kenangan yang sangat indah. Namun ada sosok makhluk di dalam air. Di bawah air ada sesuatu. Apakah seekor ikan? Yang Yun berpikir, kok ikan ada di sini ya? Bukankah ikan takut dengan manusia? Yang Yun menyelam. Ia melihat ikan itu. Yang Yun berpikir, ternyata itu adalah ikan naga. Yang Yun mengira awalnya ikan itu sudah dibunuh habis oleh penduduk luar. Tapi tidak disangka di danau peri ini masih ada ikan naga. Lalu kenapa bentuknya menjadi besar? Yang Yun segera memakai jurus upaya pembuatan alam semesta, jurus penahan nafas. Ia mengejar ikan itu sampai ke kedalaman danau. Yang Yun semakin dalam. Di danau peri ternyata ada tempat yang begitu dalam ya. Yang Yun melihat ikan naga yang begitu banyak di danau peri. Tidak heran kenapa tidak menemukannya. Ternyata semuanya sudah bersembunyi di bawah. Tetapi Yang Yun melihat suatu cahaya di danau dalam itu. Apa itu ya? Pergi melihat ke bawah saja dulu. Setelah Yang Yun pergi ke dasar, ia melihat tengkorak yang sangat besar. Di atas tengkorak itu ada sebuah bilah pedang. Yang Yun terkejut bukan main. Dari tangan Yang Yun, dewa itu bertanya, "Bocah, kau memasuki ke tempat apa lagi ini? Aku merasakan aura setan yang sangat kuat." Yang Yun bertanya, "Ini depanku ada setan kah?" Dewa menjawab, ternyata sisa tengkorak dari seekor naga danau 8 kesengsaraan itu. Yang Yun bertanya, apakah naga danau itu hebat? Guru dewa menjelaskan, bukan masalah hebatnya, tetapi keberadaannya sangatlah langka dan jarang sekali. Guru dewa juga berkata, naga danau yang sudah mengalami 8 kesengsaraan lebih hebat dibandingkan naga asli. Tapi kemampuannya masih di bawah naga emas 5 cakar. Guru dewa itu ternyata melihat apa yang Yun lihat dari portal. Lalu, kau lihatlah rumput darah naga di sekitar. Bagimu itu adalah barang berharga. Hanya tanah yang pernah disuburkan oleh darah naga baru bisa menumbuhkan rumput ini. Lalu rumput ini untuk tumbuh 1 inci memerlukan waktu 1000 tahun. Maka rumput yang di sini setidaknya sudah berusia 5-6 ribu tahun. Yang Yun sangatlah kaget menyaksikan hal yang sudah berlangsung selama 6000 tahun. Guru dewa itu juga berkata, obat ini meskipun ditaruh di dunia pelatihan kebenaran juga merupakan obat spiritual yang langka. Tapi dibandingkan ini, yang lebih aku khawatirkan terhadapmu itu adalah
Yang Yun berteriak, "Ya, di bumi ada keberadaan orang yang bisa membunuh naga danau 8 kesengsaraan, bukan?" Tetapi jurus Yang Yun teknik pernafasan telah habis. Diperlihatkan Kak Jin Feng menyadari sesuatu di dalam air. Ternyata Yang Yun keluar dengan bersama ikan naga yang sangat banyak. Melihat itu, Kak Jin Feng pingsan. Yang Yun berpikir, ternyata danaunya terhubung ya. Kenapa bisa keluar dari danau Kak Jin Feng ini? Yang Yun mau tidak mau menolong Kak Jin Feng membawanya ke tepi danau. Yang Yun melihat Kak Jin Feng sangatlah cantik, tetapi ia tahu ia tidak boleh aneh-aneh. Lalu Yang Yun memakai 13 tangan urat nadi, membuat Kak Jin Feng tersadar di sana. Kak Jin Feng bertanya, "Apa kau itu Yang Yun ya? Aku tadi kenapa?" Yang Yun menjawab, "Aku melihatmu pingsan di danau, jadi menolongmu keluar." "Kak Jin Feng, kau tidak apa-apa kan?" Kak Jin Feng menjawab, "Yun, jangan menyentuhku. Aku akan membawa sial kepadamu. Lebih baik kau tidak mendekatiku." Yang Yun berkata, "Aku dari lahir adalah orang yang melawan langit dan tanah, berontak terhadap langit dan nyawa. Aku tidak akan." Tetapi wajah Yang Yun tertampar. Ternyata adiknya Sansan yang menamparnya. Adiknya berteriak, "Aku berpikir, kenapa mandi di danau peri begitu lama? Ternyata melakukan hal seperti ini terhadap Kak Jin Feng. Dasar kakak mesum." Saat di sore hari, Kak Jin Feng dan juga Yang Yun pulang. Tetapi Kak Jin Feng mampir dulu ke rumah Yang Yun untuk makan. Tetapi Kak Jin Feng merasa tidak enak. Nenek Yang Yun berkata, "Tidak apa-apa Jin Feng, kau juga sudah lama tidak datang ke rumah kami. Dulu saat masih kecil, kau dan Siki sering datang kemari untuk makan." Sansan, adiknya Yang Yun, meminta maaf karena telah salah paham. Lalu nenek Yang Yun membuka bawaan dari Yang Yun, ternyata ikan naga. Nenek Yang Yun berkata, "Ikan naga ini apakah benar-benar ditangkap dari danau peri? Di kampung kita sudah bertahun-tahun tidak muncul bayangan dari ikan ini. Aku bahkan mengira sudah punah." Ternyata ikan-ikan yang menggigit tubuh Yang Yun dibawa pulang pada saat itu. Yang Yun juga berpikir, demi menangkap ikan naga ini nyawaku hampir hilang. Beruntung saat detik-detik terakhir, jurus penahan nafasku menyerap semua rumput darah naga dan pedang berharga ke dalam poci alam semesta. Ternyata semua barang berharga di dasar danau tadi sudah diserap ke inventory Yang Yun. Mereka semua makan ikan itu. Sansan sepertinya menikmati sekali. Aduh, terasa seperti berenang di dalam laut yang luas. Lalu diperlihatkan nenek juga nostalgia, mengenang masa mudanya karena memakan ikan itu saja. Mereka semua sepakat bahwa ikan itu sangatlah enak dan paling terenak yang mereka makan. Yang Yun berpikir, ya ini karena aku memasukkan sepertiga pil kehidupan berbuat kebaikan ke dalam sup. Ditambah ikan naga ini bertumbuh dengan memakan rumput darah naga. Sup ini adalah obat berkhasiat hebat. Setelah mereka meminumnya akan ada manfaat yang besar terhadap tubuh. Yang Yun bertanya pada Kak Jin Feng, "Kak Jin Feng, bukankah kau beberapa tahun ini bekerja di kota? Kenapa tiba-tiba kembali ke sini?" Jin Feng menjawab, Ying Yun, kau juga tahu ya kalau ibuku memang mengidap penyakit di kaki. Beberapa hari ini sudah semakin parah. Dokter di semua rumah sakit Kabupaten Kuno bilang harus mengamputasinya. Aku secara khusus meminta seorang dokter hebat dari kota untuk melihat ibuku." Yang Yun berkata, "Ya sudah, bagaimana kalau aku juga ikut pergi melihat? Aku juga sudah lama tidak bertemu Bibi Wang." Di malam hari itu juga, Yang Yun pergi ke rumah Kak Jin Feng. "Ibu, aku sudah pulang." Terlihat ibu dari Yuan Jin Feng bernama Bibi Wang. Di sana Bibi Wang kaget melihat Yang Yun sudah tumbuh besar saat ini. Yang Yun melihat kondisi Bibi Wang di kakinya. Darah dari otot bagian kaki tidak lancar. Sebagian daging otot sudah mati. Benar-benar sangat parah. Yang Yun memberi salam kepada Bibi Wang. "Kudengar tubuhmu akhir-akhir ini tidak baik ya, jadi datang melihatmu secara khusus." Yang Yun juga berpikir, buku pengobatan yang diberikan guru di dalam jarum 5 elemen yin yang terdapat cara untuk mengobati kematian daging otot. Yang Yun memberikan ikan terlebih dahulu kepada Bibi Wang sebagai salam pertemuan. Bibi Wang juga tidak percaya bahwa ikan naga masih bisa didapatkan.
karena ikan itu sangatlah bernilai tinggi dan juga terlalu berharga, mahal sekali. Yang Yun menjawab bahwa ikan itu ditemukan di Danau Peri, dan jika ikan itu nanti habis, Yang Yun akan menangkapnya lagi. Lalu terdengar suara ketukan di pintu. Jin Feng membukanya. Ia berkata, "Dokter Sun, Anda sudah datang." Rupanya seorang dokter yang datang bernama Dokter Sun. Ia berkata, "Tempat ini benar-benar terpencil. Lampu jalan saja tidak ada, membuatku hampir tersesat. Pasiennya di mana?" Jin Feng memberitahu bahwa ibunya lah yang sakit di kaki. Dokter itu melihat Yang Yingyun. Ia berpikir bahwa Yang Yingyun ini seperti orang bodoh karena bau banget amis di tubuhnya. Dokter itu melihat kaki dari Bibi Wang. Bibi Wang berkata, "Dokter, aku sudah memeriksa di rumah sakit Kabupaten Kuno. Semua dokter bilang kakiku ini harus diamputasi. Coba Anda lihat apakah ada cara lain menyembuhkannya." Dokter Sun berkata, "Memang benar, Bibi Wang harus diamputasi kakinya karena kalau tidak akan mempengaruhi nyawanya." Jin Feng pun bertanya, "Dokter, apakah benar sudah tidak ada cara lain mengobatinya?" Dokter menegaskan, "Aku bilang tidak ada, maka tidak ada. Apakah di Cina masih ada orang yang lebih paham dibandingkanku?" Yang Yingyun langsung mendekati dokter itu. "Hei, apakah boleh membiarkanku mencobanya?" Dokter itu marah. "Bocah, orang yang bukan ahlinya jangan ikut campur dan membuat masalah. Apakah kau tahu penyakit apa yang dia derita?" Yang Yingyun menjawab, "Tentu saja aku tahu. Lalu aku berani menjamin asalkan mengikuti apa yang aku katakan, tidak lewat dari bulan ini, penyakit di kaki Bibi Wang sudah bisa sembuh." Dokter itu tidak percaya kepada Yang Yingyun. Yang Yingyun hanya berkata pada Jin Feng, "Jin Feng, ambillah satu set jarum pengobatan untukku. Aku sekarang sudah bisa membuat Bibi Wang merasakan kakinya." Jin Feng berjanji, jika Yang Yingyun bisa mengobati ibunya, apapun akan dilakukan oleh Jin Feng nantinya, mau apapun itu. Lalu terlihat jarum pun disiapkan. Dokter itu memperingati Yang Yingyun, "Kau ini bukan ahlinya. Kalau kau bisa membuatnya kembali merasakan kakinya, aku langsung berlutut memanggilmu kakek." Bibi Wang juga berkata, "Yiyun, aku tidak masalah kehilangan satu kaki. Aku hanya takut merepotkan kehidupan Jin Feng. Dia beberapa kali bilang ingin mengundurkan diri dari pekerjaan di kota dan pulang merawatku. Aku menolaknya terus. Tidak peduli apakah kau bisa menyembuhkan kakiku atau tidak. Kau lihatlah Jin Feng, orangnya juga lumayan kan? Maukah kalian berdua pacaran saja?" Yang Yiyun menjawab, "Jangan membahas hal ini dulu. Aku akan mengobati penyakitmu terlebih dahulu." Dengan jurus jarum 5 elemen yin yang menotok kaki dari Bibi Wang seketika. Dokter itu sempat terkejut karena Yang Yun langsung menotok 5 jarum dengan satu gerakan, karena itu jarang sekali dilakukan. Tapi dokter itu malah berteriak, "Kamu sedang membohongi siapa? Dengan begini tidak mungkin bisa mengembalikan kakinya yang sudah mati rasa." Yang Yingyun bertanya pada Bibi Wang, "Bagaimana rasanya?" Bibi Wang menjawab bahwa kakinya terasa gatal, membuat dokter itu terkejut bukan main. Yang Yingyun juga menyiapkan obat untuk Bibi Wang nanti minum. Yang Yingyun berkata bahwa sekarang dia sudah menyembuhkan beberapa serat daging ototnya, tapi daging otot yang sudah mati perlu diobati pelan-pelan. Setiap hari minum obat yang disediakan oleh Yang Yingyun berikan. Tidak lebih dari sebulan akan sembuh sendiri. Dokter itu sujud di hadapan Yang Yingyun. Dokter berkata, "Tidak terpikir aku melakukan pekerjaan pengobatan selama ini. Di sini bisa bertemu dengan orang yang memiliki teknik pengobatan begitu hebat. Aku mengaku kalah." Yang Yingyun menjawab, "Kau hanya perlu tahu di luar sana masih ada orang yang lebih hebat lagi darimu. Yang tidak bisa kau lakukan tidak berarti orang lain tidak bisa juga." Dokter itu berpikir, begini muda sudah memiliki teknik pengobatan seperti ini. Sebenarnya siapakah dia? Tapi aku juga tidak berani bertanya padanya. Diperlihatkan hari semakin malam. Di sana Jin Feng berkata, "Yiyun, kali ini benar-benar tidak tahu aku harus bagaimana berterima kasih kepadamu." Yang Yun menjawab, "Tidak perlu terima kasih. Bukankah Bibi Wang sudah setuju bilang memberikanmu kepada aku?" Hal itu membuat Jin Feng memerah mukanya. "Yiyun, kau masih seperti waktu kecil, tidak serius. Pria yang bersama denganku semuanya sangat bernasib sial. Takdirku harus hidup sendirian terus. Apakah kau masih berani bersama denganku?"
Yang Yiyun berkata bahwa kita teman semasa kecil dan tidak terjadi masalah waktu itu. Bahkan Siki dan aku juga tidak ada masalah sampai sekarang. Jin Feng menegaskan, itu adalah waktu kita kecil. Sekarang kita berbeda. Sekarang kita sudah tumbuh dewasa, maka semuanya sudah berbeda. Tetapi Yang Yun menggoda Jin Feng. Ya, kalau begitu pergi mandi bersama lagi di Danau Peri dan bersihkan semua takdir buruk. Jin Feng marah. Yiyun, kau ini masih berani ya mempermainkanku. Yang Yiyun segera pergi dari sana. Hehe, tidak terpukul. Kak Jin Feng, aku pergi dulu. Jin Feng berteriak, Yang Yiyun, kau malam hari susah melihat jalan. Berhati-hatilah. Setelah pulang dari rumah Bibi Wang, Yang Yiyun berlatih lagi dalam rumahnya. Ia menaikkan pelatihannya. Sekarang dalam bantuan obat pil, kecepatan pelatihanku lebih cepat dibanding yang dulu. Pelatihan sendiri sudah hampir mencapai tahap pelatihan pernafasan tingkat 3. Pagi hari pun menjelang. Terlihat Paman Ki datang menemui Yang Yiyun. Tuan, hari ini sudah sampai di hari perjanjian. Aku datang mencari Anda. Yang Yiyun segera menyudahi pelatihannya. Karena Tuan Ki melihat Yang Yiyun sangatlah kuat, ia bersujud. Tuan, sebelumnya aku mengira Anda adalah petarung kekuatan gelap. Aku sudah meremehkanmu. Tidak disangka Anda adalah petarung sejati. Yang Yiyun berkata, berdirilah, janganlah seperti itu. Dan sekarang bukalah bajumu dulu, kemudian makanlah pil ini. Tuan Ki terkejut. Ia berpikir, Yang Yiyun ini apakah dia seorang gay? Karena ia telah berlatih keras selama ini, tidak menemukan wanita. Dan apakah ini bayarannya jika mau kekuatan gelap? Sudah sampai di sini, karena ingin merobos pelatihan sekarang ini, permintaan dari Tuan harus diikuti. Yang Yiyun berkata, apa yang sedang kau pikirkan? Aku mau menggunakan telapak tangan menyalurkan tenaga dalam untuk membantu menerobos kekuatan gelap saja. Pada akhirnya, Yang Yiyun memberikan tenaga dalam kepada Paman Ki. Tenaga dalam yang sangat hebat. Aku merasakan obat pilnya bereaksi terus di nadiku. Kekuatan terangku yang tertahan pelan-pelan terbuka. Penyakit dari Tuan Ki yang menahan pelatihannya selama ini terbuka. Sekarang Tuan Ki sudah mendapatkan kekuatan gelap tingkat 1. Tetapi terlihat di dekat sana ada pembunuh bayaran. Ia menyadari di dekat tempat itu ada seseorang yang lagi naik pelatihannya. Ia pun segera menghampiri tempat Yang Yiyun. Yang Yiyun juga merasakan aura roh jahat yang kuat. Di sekitar sini ada petarung kuno. Paman Ki juga berkata, ayo kita samperin Tuan. Diperlihatkan hutan kecil desa Sangyang. Yang Yiyun, Paman Ki berhadapan dengan petarung kuno bayaran. Orang bayaran itu berkata, serahkan resep pil, maka aku akan meninggalkan mayat kalian. Paman Ki seketika mengeluarkan cambuknya untuk menyerang. Tetapi orang itu terlalu kuat, menghindarinya dengan mudah begitu saja. Dan Paman Ki terpukul di bagian perut sampai ia bucat-bucat. Yang Yiyun khawatir dengan Paman Ki. Namun Paman Ki berteriak, Tuan, jangan pedulikan aku. Berhati-hatilah, dia adalah petarung kuno kekuatan gelap tingkat 4. Benar saja, petarung kuno itu menyerang Yang Yiyun dari belakang. Apakah kau masih sempat memperdulikan orang lain? Untung saja Yang Yiyun bisa menghindari serangan itu. Masih bisa bergerak ya. Lumayan. Yang menerobos kekuatan gelap tadi adalah kau ya. Terlihat Paman Ki sudah bucat-bucat sekali serangan doang. Ia berkata sambil bucat-bucat, Tuan, dia adalah sang pembunuh petarung kuno yang kekuatan gelap tingkat 4, Ziyu Ziulo. Kita bukanlah lawannya dia, cepatlah pergi. Ternyata orang bayaran itu bernama Ziyu. Kita panggil saja Ziyu. Mendengar nama itu, Yang Yiyun berpikir oleh Luosa, si wanita yang sudah dibunuh oleh Yang Yiyun. Luosa, seragamnya juga mirip. Apakah hubungan mereka? Seketika Ziyu menyerang Paman Ki. Kamu ya berisik, pertama aku membunuhmu dulu. Namun kunainya berhasil ditangkap oleh Yang Yiyun. Yang Yiyun berkata, targetmu adalah aku. Akulah yang membunuh Luosa. Resep pil juga ada di tanganku. Ziyu marah. Apa? Kau sudah membunuh adikku? Ternyata Luosa adalah adiknya Ziyu.
Karena itu, Yang Yiyun kabur dari pandangan Ziyu. Kalau kau ingin membalas dendam, maka ikutlah denganku. Kalau telat, kau jangan berpikir bisa mendapatkan apapun. Ziyu segera mengejarnya. Bocah, aku akan membunuhmu. Tapi diperlihatkan Paman Qi yang sudah bucat-bucat. Sial, tidak disangka Tuan sudah dikejar oleh Ziyu. Seandainya aku bisa lebih kuat lagi. Tetapi terlihat ada sesuatu hal yang ditinggalkan oleh Yang Yiyun kepada Paman Qi di sana. Paman Qi berpikir, apakah sesuatu hal itu untuk Paman Qi? Diperlihatkan Yang Yiyun dikejar oleh Ziyu. Yang Yiyun hanya bisa berpikir untuk membawa Ziyu jauh dari desa itu. Tetapi Ziyu pergerakannya sangatlah cepat, sehingga Yang Yiyun mungkin tidak akan sampai keluar desa. Benar saja, Yang Yiyun ditendang oleh Ziyu dengan sangat cepatnya. Untung Yang Yiyun bisa menahannya. Terjadi ledakan kekuatan besar di sana. Ziyu menjaga jarak dan ngumpet di hutan itu, membuat Yang Yiyun tidak tahu di mana Ziyu. Masih bisa menahan serangan dengan terpaksa. Kemampuan tahap pelatihan pernapasan tingkat 2 aku kelihatannya sebanding dengan petarung kuno kekuatan gelap tingkat 4 ini. Dari hutan terdengar suara Ziyu. Ayo, kita sama-sama petarung kuno kekuatan gelap tingkat 4. Tapi pengalaman bertarungmu benar-benar lemah sampai menyedihkan. Adikku malah mati di tangan orang sepertimu. Yang Yiyun menjawab, memang kakak beradik. Adikmu sebelum mati juga mengatakan hal yang sama. Sayangnya dia terakhir juga mati tanpa mayat. Kalau sudah tahu sejak awal kau ada di sini, aku akan meninggalkan mayatnya untukmu. Ziyu emosinya terpancing dan menyergap Yang Yiyun. Yang Yiyun segera memakai teknik tenaga dalam menghindari api, membakar diri Ziyu. Tetapi Ziyu begitu lincah, lagi-lagi menghindarinya. Yang Yiyun berpikir, di kondisi amarah tingkat tinggi masih bisa menjaga kewaspadaan yang begitu tinggi. Ini benar-benar sangat merepotkan. Orang ini lebih susah dibandingkan dengan Luosa. Terlihat Ziyu ngumpet di balik pepohonan. Trik api ya. Jangan-jangan Luosa terbunuh oleh jurus ini. Orang ini tidak semudah yang dipikirkan. Yang Yiyun di sana juga berpikir, dia terlalu lincah. Tenaga dalam menghindari api tidak bisa mengenainya. Hanya tertinggal satu jurus pamungkas saja yang kupunya. Ziyu berkata dalam hutan itu, bocah, kau serahkan resep pilnya, maka aku akan melepaskanmu. Dengan nyawa adikku menggantikan dengan resep pil tenaga dalam kecil, menurutku sudah cukup. Yang Yiyun berkata bahwa Ziyu keluarlah untuk mengambil resep itu. Segera Ziyu keluar, tetapi Ziyu dengan kecepatan tinggi. Aku membohongimu, membunuh adikku harus dibalas dengan nyawa. Terlihat dua shuriken dilontarkan kepada Yang Yiyun. Yang Yiyun sepertinya tidak bisa menghindarinya. Yang Yiyun terkena serangan shuriken itu. Diperlihatkan Tuan Qi yang sudah bucat-bucat berjalan di rintikan hujan. Di sini kan tempat pertarungan Tuan. Setelah Tuan Qi datang, ada satu orang doang yang masih selamat. Orang itu memegang senjata pedang. Tenang saja, orang itu sudah mati. Tuan Qi berpikir, rasa penindasan yang sangat kuat. Pedang ini adalah... Ternyata Yang Yiyun lah yang selamat. Yang Yiyun mendekati Tuan Qi dengan aura gelap. Tuan Qi sangatlah ketakutan melihat Yang Yiyun seperti itu. Tetapi Yang Yiyun malah bertanya, kenapa sih kau ini? Kau terluka begitu berat. Kau tidak memakan pil yang kuberikan padamu ya? Tuan Qi menjawab bahwa pil itu adalah pil yang sangat bagus. Tuan Qi tidak berani memakannya. Tingkat pelatihannya sangatlah rendah. Yang Yiyun pun marah. Kalau tidak makan, ya sudah kembalikan kepadaku. Pada akhirnya Tuan Qi memakan pil itu di sana dan meningkatkan pelatihan dirinya juga, memulihkan dirinya sekaligus. Yang Yiyun berkata, obat itu tidak hanya meningkatkan pelatihan, tetapi bermanfaat untuk lukamu menjadi sembuh. Asalkan kau menurutiku, obat pil seperti ini bukanlah apa-apa. Tuan Qi berlutut di hadapan Yang Yiyun. Terima kasih atas pemberiannya Tuan. Aku akan melakukan apapun yang Tuan inginkan. Tetapi Yang Yiyun menjelaskan, Tuan Qi tugasnya hanya untuk melindungi keluarga Yang Yiyun saja di kampung ini. Tuan Qi bertanya,
Oh iya Tuan, Ziu Lo itu terkenal dengan kelicikan dan membunuh banyak orang. Banyak petinggi dikalahkan olehnya. Bagaimana Tuan bisa menang darinya? Cara Yang Yun menang terhadap Ziu, ketika Ziu ingin mendekati Yang Yun segera mengeluarkan pedang yang ia temukan di dasar danau peri dari inventorinya, membuat Ziu tidak bisa lagi kemana-mana. Yang Yun juga berkata, itu adalah satu jurus yang Yang Yun punya untuk bisa berhasil. Mendengar itu, Tuan Qi sangat kecewa terhadap dirinya, karena dengan satu jurus aja Yang Yun berhasil untuk membunuh Ziu. Sangat berbanding terbalik oleh Tuan Qi. Bahkan ia tidak bisa melakukan apapun. Yang Yun berkata, aku ingin mengeluarkan uang untuk membangun Kampung Sangyang menjadi tempat wisata liburan kampung berseni. Apakah ada kenalan untuk membangunnya itu? Tuan, kamu memiliki pengetahuan yang jauh ya. Dengan begini tidak hanya bisa menambah pendapatan dalam kampung, tapi juga mengubah kehidupan penduduk kampung menjadi lebih baik. Juga bisa memasukkan penjaga, melindungi saudara Tuan. Lalu Tuan akan membuat markas di sini, bukan? Kemudian pelan-pelan bertumbuh menjadi petarung kuno yang hebat. Yang Yun berpikir, sebenarnya yang dipikiran Yang Yun itu bukanlah seperti itu. Yang Yun hanya mau kota ini kembali seperti dulu, yang tidak ada bangunan tingginya. Yang Yun hanya ingin membuat seni yang kental di kota ini. Tetapi jika bisa membangun markas di sini, itu pilihan yang bagus juga. Yang Yun berkata, kakak Chen memang memiliki pengamatan yang hebat. Akhir-akhir ini aku belum menghitung pendapatanku di PT Yunqi, tapi seharusnya pendapatan dari minuman alkohol herbal dan penjualan pil kecantikan tidaklah sedikit. Tuan Qi juga berpikir, kebetulan ya dari keluarga kami ada juga industri konstruksi, dapat membantu juga nanti pembangunannya. Yang Yun segera melihatkan saldo tabungannya, yang membuat Tuan Qi bersujud di hadapan Yang Yun lagi. Memang Tuan, uang saja sudah dipersiapkan, sudah memikirkan begini jauhnya. Aku sudah meremehkan Tuan, benar-benar sangat bersalah. Sekarang sudah cukup Tuan. Kalau dari keluarga Chen, aku ada kelompok konstruksi yang bisa mengeluarkan tenaga untuk Tuan. Yang Yun menjawab, ya baguslah, anggaran dalam tabunganku bisa dipakai sesukamu. Hal ini sudah diserahkan kepadamu. Tuan Qi pamit dari sana. Aku pasti tidak akan mengecewakan permohonan dari Tuan. Mohon berikan aku waktu sebentar untuk membahas dengan keluarga aku ya. Besok akan menyuruh orang untuk menghubungi orang-orang yang bersangkutan. Yang Yun melihat ke langit. Perjalanan dalam pelatihan kebenaran mempunyai banyak kesulitan. Akhirnya sekarang sudah tiba, mempunyai tempat bagus untuk berlatih. Baru pulang ke kabupaten kuno. Beberapa hari, aku sudah mulai rindu ya dengan bos. Hahaha. Lalu diperlihatkan di pertengahan Gunung Naga Gabung. Di sana ada musangnya Yang Yun. Ia melihat ke suatu goa, ada dua kera yang menjaga. Diperlihatkan 3 hari yang lalu di rumah Yang Yun. Yang Yun di sana mengecek toilet bersama dewa itu. Yang Yun berkata, apa kau benar-benar bercanda? Dewa itu menjawab, siapa yang bercanda denganmu? Ini adalah lubang transmisi. Meskipun lokasinya berbeda dengan yang aku bayangkan, tapi kalau kau tidak masuk, maka si musang kecil yang sudah dibuka kepintarannya selamanya tidak bisa keluar. Ternyata musangnya Yang Yun memasuki alam poci. Tetapi Yang Yun tidak mau untuk masuk ke toilet itu. Masuk ke dalam adalah hal yang tidak mungkin. Aku selamanya tidak akan masuk ke dalam. Tetapi sang dewa itu menjoroki Yang Yun, dan pada akhirnya Yang Yun masuk. Pas ia membuka mata, malah melihat ginseng yang berbentuk manusia. Ia pun kaget di sana. Terlihat bagian dalam poci alam semesta. Lalu Yang Yun mencari musang ke sana kemari. Ia juga melihat Chinesis yang dipetik di gunung sebelumnya bisa ditanam langsung di tanah. Kalau begitu aku bisa menanam lebih banyak bahan obat di sini. Inilah tempat yang bagus, sayangnya tempatnya terlalu kecil. Terlihat musangnya Yang Yun makan dengan gendut. Yang Yun memarahinya. Dasar kau rakus, apakah bisa jangan sembarangan lari? Mengakibatkanku harus masuk ke dalam lubang toilet untuk mencarimu. Sudahlah, kau menyukai tempat ini. Lain kali janganlah berlari sembarangan. Meskipun Yang Yun sudah mengancam begini, tapi yang tidak disangka adalah saat Yang Yun mandi di atas gunung, dia kembali kabur keluar dari poci alam semesta.
Lalu diperlihatkan kejadian sekarang Gunung Naga Gabung. Musang Yang Yun menyerang dua kera itu, tetapi dua kera itu menangkap Musang Yang Yun dengan mudah. Yang Yun segera menyelamatkan musangnya dan memukul para kera itu. Yang Yun berkata, para monyet ini benar-benar pandai bermain. Dan lihatlah, apakah lain kali kau masih berani kabur, hei musang? Yang Yun membebaskan musangnya. Tetapi Yang Yun mencium aroma yang sangat wangi, yaitu aroma alkohol yang kental sekali di ujung goa. Yang Yun bertanya, masa di sini ada alkohol? Lalu mau tidak mau Yang Yun bersama musangnya menelusuri goa itu sampai ia bertemu dengan tengkorak yang sudah berumur lama. Yang Yun pun sangat kaget. Ini sebuah tempat apa lagi? Sebuah tempat peninggalan lagi kah? Inilah tengkorak manusia asli. Yang Yun memberi salam kepada tengkorak itu. Senior, jangan menyalahkanku. Junior tidak bermaksud untuk masuk sembarangan. Maaf sudah mengganggu. Tengkorak itu menghilang seketika di sana dan menyisakan sebuah batu giok. Orang yang berjodoh dapat melihat sebuah tulisan giok. Yang Yun mengambil giok itu. Dia berpikir, tulisan giok? Apa tulisan giok? Setelah Yang Yun melihatnya, ia bertransmisi suara ke suatu alam. Di alam itu ada seseorang yang berkata, orang berjodoh. Kalau kau bisa melihat tulisan giok ini, berarti aku sudah duduk sampai mati di sana. Sebenarnya aku adalah Si Kongwan, seorang guru pelatih pil yang berasal dari dunia gunung laut. Datang ke dunia ini adalah demi mencari sebuah obat spiritual untuk mengobati racun dalam tubuhku. Sayangnya sampai terakhir aku tidak menemukannya. Tidak peduli siapa kau, aku meninggalkan 3 buah resep pil dan beberapa batu spiritual. Berharap kelak kau bisa pergi ke dunia gunung laut, ke istana dewa es salju, mencari seorang gadis yang bernama Ziachan. Beritahu gadis yang bernama Ziachan itu jika kau ketemu. Janganlah memikirkan masalah membalas dendam dan suruh dia untuk hidup dengan baik-baik. Orang itu menyentuh dahi Yang Yun. Yah, lalu inilah pemberian terakhirku untukmu. Seketika Yang Yun menjadi gila di sana. Siang hari pun menjelang. Terlihat di dalam ruangan tertutup. Jing Feng diikat erat-erat. Kau bukan dokter Sun. Ternyata orang ini bukan dokter yang dipanggil. Ia terlihat memegang suntikan. Meskipun aku bukanlah dia, tapi lebih hebat dibandingkan dengan dia. Jing Feng merintih kesakitan. Apa yang ingin kau lakukan? Yang Yun masih saja di sana. Yang Yun mengecek barang-barang yang telah diberikan oleh sosok itu. Ada beberapa resep dan juga batu. Yang Yun mengambil batu berharga dan kelihatannya sangatlah mahal. Tanpa diduga langsung keserap ke inventory Yang Yun. Yang Yun pun kaget karena lagi-lagi diserap oleh inventorinya. Yang Yun menerawang dalam poci alam semesta miliknya. Ternyata di dalam inventory Yang Yun sekarang menjadi luas dan menjadi lebar. Ruangan bagian dalam poci alam semesta menjadi lebih luas sekarang. Guru dewa berkata, ternyata 2 buah batu spiritual tingkat bawah dan 1 buah batu spiritual tingkat menengah. Batu spiritual di atas tingkat menengah bisa meningkatkan level poci alam semesta. Sedangkan baju spiritual tingkat bawah di atas tempat duduk batu ini untukmu yang sekarang sangatlah berguna. Mendengar itu, Yang Yun merapikan semua barang-barang yang diberikan oleh sosok itu. Tidak mau rugi mengambil semuanya sekaligus. Yang Yun menoleh ke kanan. Apa itu? Yang Yun melihat sebuah buah-buahan di sana. Di bawah kolam minuman alkohol ini ada bermacam-macam buah liar. Yang Yun berpikir, jangan-jangan ini adalah minuman alkohol anak monyet yang ada di dalam legenda. Yang Yun mencobanya. Seharusnya sih ini adalah minuman alkohol yang disimpan oleh Si Kongwan itu. Ternyata ada kolam yang begini besar. Kalau begitu monyet di luar peliharaannya dia. Ternyata benar ya, cukup bagus. Harus memikirkan cara untuk membawa pulangnya nanti. Lalu HP Yang Yun berdering di sana. Ada SMS yang masuk dari Jin Feng. Yang Yun, bawakan resep pil datang ke Jalan Tua nomor 24 Kabupaten Kuno. Ingat harus cepatnya. Kalau tidak teman kecilmu akan kehilangan kesuciannya. Yang Yun juga melihat foto dokter itu bersama dengan Jin Feng. Dokter palsu mengikat Jin Feng. Yang Yun segera menyelamatkan Jin Feng. Kak Jin Feng, tunggulah aku.
Tetapi Yang Yun berhenti sebentar. Ia melihat jubah yang dipakai oleh Ji Konwang atau sosok itu sebelum meninggal. Yang Yun berpikir untuk membawa bajunya karena dalam bajunya memiliki aura spiritual yang bisa dipakai Yang Yun juga. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman yang telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Kita akan lanjut secepatnya di lain waktu. Tunggu saja. Dadah semuanya. Bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.